Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel Brandon Garetsa, NPM 163201091. Judul skripsi saya pengukuran kerja karyawan dan supplier pada warung abnormal PT Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya dengan metode performance sprint. Latar belakang, perkembangan dunia perusahaan semakin ketat mengakibatkan pengukuran kerja sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi dan perusahaan yang telah ada. Tidak hanya dilakukan pada aspek finansial saja, tetapi secara keseluruhan peranan stakeholder perusahaan. PT Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang F&B dan memiliki 3 brand, yaitu warung abnormal, bakso bujangan, dan nasi goreng rempah mafia. Pada saat ini, warung abnormal melakukan sistem pengukuran kerja menggunakan sistem tradisional, yaitu hanya menekankan aspek keuangan sebagai tolak ukur. Maka dari itu, stakeholder yang berkaitan dengan abnormal menjadi tidak terkontrol dan menyebabkan beberapa permasalahan. Dan kasus ini, stakeholder yang bermasalah adalah supplier dan karyawan, sementara investor, pelanggan, regulator, dan lingkungan masih berada tahap aman. Permasalahan pertama terletak pada supplier, di mana terlalu banyak supplier mengakibatkan pembengkakan biaya, dan juga supplier terkadang telat mengirimkan bahan, sehingga beberapa menu tidak disajikan. Lalu pihak manajemen membeli dari pasar lokal yang memiliki harga lebih tinggi. Yang kedua, karyawan. Beberapa karyawan banyak dikeluhkan oleh pelanggan melalui media sosial, di mana pelayanan karyawan kurang ramah, terkadang sangat lambat dalam hal mengantarkan menu. Untuk permasalahan tersebut, dipilihlah metode performance gain. Metode ini tidak didasari oleh strategi, tetapi memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder, proses, dan kapabilitas 4 perusahaan. Memahami atribut apa yang menyebabkan stakeholder merasa puas dengan kinerja perusahaan. Dan untuk dapat mewujudkan perluasan para stakeholder, maka pihak manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan strategi apa yang harus dilakukan, proses-proses apa yang harus dilakukan, dan kemampuan apa saja harus dipersiapkan untuk melaksanakannya. Rumusan masalah, bagaimana melakukan pengukuran kinerja karyawan dan supplier pada warung abnormal PT Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya dengan metode performance sprint. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja dari supplier dan karyawan warung abnormal, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan kinerja berdasarkan analisa yang dilakukan. Batasan masalah, adapun batasan masalah yaitu dapat tidak memperhitungkan aspek keuangan, tidak ada perubahan kebijakan selama penelitian berlangsung. Penelitian ini hanya mengukur kinerja stakeholder, supplier, dan karyawan saja. Asumsi, pengisi kuesioner memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner stakeholder selain supplier dan karyawan dalam keadaan normal ketika penelitian berlangsung. Untuk manfaat secara teoritis dapat menjadi referensi maupun perkembangan ilmu pada industri, khususnya penilaian kinerja pada suatu perusahaan. Untuk manfaat praktis dapat menjadi masukan bagi warung abnormal dalam pengambilan kebijakan dan analisa dalam penilaian kinerja. Bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa. Untuk tempat dan waktunya, saya melakukan penelitian ini pada waktu Januari 2020 hingga Januari 2021. Identifikasi variabel bebas yaitu satisfaction supplier, strategi supplier, proses supplier, dan selanjutnya. Untuk variabel terikat, performansi KPI. Flowchart. Yang pertama ada perumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, pengumpulan data, identifikasi KPI, menyusun model pengukuran kinerja, KPI strategi, KPI kapabilitas, kontribusi, proses, dan satisfaction. Untuk selanjutnya, jika KPI sesuai, maka dilanjutkan ke pembuatan dengan AHP, pengukuran kinerja perusahaan, analisis dan pembahasan, kesimpulan, dan saran, selesai. Untuk pengunduhan data dengan cara menyebarkan angket yang bersih daftar pertanyaan untuk mendukung data yang lainnya. Untuk penyusunan kuesioner terdiri dari kinerja karyawan dan supplier yang dipecah menjadi 5 perspektif, yaitu kepuasan, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi dari supplier dan karyawan. Penyusunan kuesioner ini terdiri dari 2 kuesioner, yaitu pertama, perbandingan berpasangan antara stakeholder, dan yang kedua, kuesioner perbandingan berpasangan antara subkriteria dari setiap kriteria KPI. Kita masuk pengolahan data performance sprint. Yang pertama, identifikasi stakeholder, supplier, dan karyawan. Untuk stakeholder karyawan, ada subkriteria kepuasan, yaitu pertama, keluhan didengarkan, hubungan pimpinan dan karyawan yang harmonis, dan seterusnya. Untuk ke stakeholder supplier, subkriteria strategi menjalin komunikasi yang baik dengan supplier, yang untuk subkriteria proses membuat kesepakatan dengan supplier tentang produk dan prosedur pembayaran, dan seterusnya.
identifikasi KPI. Yang pertama, stakeholder kepuasan dari subkriteria dari karyawan. KPI 1 perhatian terhadap komplain karyawan. KPI 2 komunikasi intern pegawai dengan pimpinan sebagai penghargaan bagi pegawai, dan seterusnya. Kita lanjut pengolahan data AHP. Penyusunan hierarki Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama, pada penilaian dapat diketahui bahwa pada tingkat paling atas adalah tujuan utama berupa pengukuran kinerja karyawan. Tingkat kedua, kriteria berupa karyawan dan supplier. Yang tingkat ketiga, subkriteria berupa kepuasan, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi. Contoh perhitungan HAP. Yang pertama, perbandingan materi berpasangan pada subkriteria proses kriteria supplier. Yang pertama, KPI 21, KPI 22, KPI 23, KPI 24. Yang berjumlah KPI 21 2, KPI 22 4,67, KPI 23 7,33, KPI 24 10. Pembobotan KPI pada subkriteria proses kriteria supplier, yaitu untuk KPI 21 dengan bobot 0,46, KPI 22 dengan bobot 0,27, KPI 23 dengan bobot 0,16, KPI 24 0,09. Next step, mencari faktor edge pada subkriteria proses kriteria supplier. KPI 21 dengan bobot 0,46, KPI 22 bobot dengan 0,27, KPI 23 bobot 0,16, KPI 24 0,09. Dengan dikalikan itu yaitu faktor N-nya 2,07 untuk KPI 21, 1,22 untuk KPI 22, 0,70 untuk KPI 23, 0,22 untuk KPI 24. Selanjutnya mencari nilai AMAX perspektif keuangan. Bobot X agent Y per X sama dengan total 17,35894,095. AMAX sama dengan 17,36 dibagi 4 sama dengan 4,34. Next step, kita mencari CI, konsistensi indeks. CI adalah AMAX min N dibagi N-1. CI sama dengan 0,0113. Tahapan berikutnya, kita mencari CR. Berdasarkan nilai CR, IR adalah 0,9. Yaitu CR sama dengan CI per IR sama dengan 0,0113 per 0,9. CR sama dengan 0,0125. Bila CR kurang dari 0,1, maka matriks dikatakan sebagai matriks konsisten. Karena CR sama dengan 0,0125, maka matriks konsisten. Hasil dan pembahasan dari perhitungan semuanya yaitu kita didapatkan kriteria karyawan dengan bobot 0,751, untuk kriteria supplier dengan bobot 0,249. Nah, untuk KPI semuanya ini, untuk yang paling nilainya terendah yaitu KPI 22, KPI 23, KPI 28 dari supplier. Untuk karyawan KPI 10, KPI 11, dan KPI 14. Untuk KPI 10 yaitu koordinasi pengadaan peralatan yang karyawan butuhkan. KPI 11 meningkatkan hubungan karyawan dengan atasan. KPI 14 penyediaan anggaran untuk bonus karyawan. Untuk KPI 22 ketepatan spesifikasi jadwal pengiriman dari supplier. KPI 23 tingkat ketepatan pembayaran order. KPI 28 kinerja supplier dalam ketepatan pengiriman bahan. Kesimpulan dari hasil pembobotan kriteria yaitu karyawan dan supplier, didapatkan kinerja karyawan yang baik, namun supplier tidak memiliki performa yang baik. Untuk meningkatkan perbaikan kinerja karyawan yang kurang dari angka yang terkecil tadi, dari karyawan bisa mengadakan acara untuk meningkatkan hubungan karyawan dengan atasan, koordinasi pengadaan peralatan yang karyawan butuhkan, dan penyediaan anggaran untuk bonus karyawan lebih baik untuk mendapatkan perhatian lebih untuk menaikkan performansi dari karyawan tersebut. Untuk kinerja dari supplier dapat melakukan perbaikan berupa pembuatan perjanjian, pemberian saksi apabila supplier terdapat memberikan barang tidak memberikan barang sesuai spesifikasi. Hal itu berlanjut diajarkan untuk mengganti supplier. Terima kasih untuk saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.